di Indonesia itu unik-unik ya, namanya negara apa ya, orang-orang plus 62 itu unik-unik, gak bisa nyium bau, mereka nyium kotornya sendiri, friend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pustaka Semesta yang berbicara soal semesta, tapi nyatanya masih di sini aja. Nah, kali ini kita berbicara kaitannya sama SARS-CoV-2 atau COVID-19, di mana peristiwa COVID-19 ini merupakan sebuah peristiwa yang mendunia sekali. Karena apa? Karena efeknya itu sampai ke seluruh dunia, menyebabkan inflasi global. Kalau soal COVID ya gimana lagi, kita juga merasakannya. Dimana sejarah COVID sendiri itu berasal dari kota Wuhan, Cina. Pada waktu itu tepatnya di tanggal 31 bulan Desember tahun 2019. Maka namanya COVID-19. Mungkin saja nanti kalau COVID itu munculnya di tahun 2022, mungkin namanya COVID-92, COVID 2022. Oke, kita kembali lagi ke tema kita kali ini, yaitu COVID-19, di mana dalam akhir-akhir ini muncul fenomena endemi or epidemi. Berbicara kaitan sama endemi or epidemi, itu sebenarnya masih kurang satu. Endemi, epidemi, and pandemi. Sebelum kita masuk COVID, perlu kita jelaskan sedikit apa itu endemi, epidemi, dan pandemi. Endemi ini ada juga yang menyebutnya, kalau saya itu lebih nyaman nyebutnya itu endemik ya. Karena apa? Karena endemik ini merupakan seperti penyebaran virus atau penyakit di suatu daerah atau kelompok masyarakat yang sudah menjadi karakteristik. Ingat, karakteristik, makanya namanya endemik, bosku. Kemudian kita berbicara kaitannya epidemi. Nah, oh iya, tadi lupa contohnya. Contohnya apa, Bang? Kalau endemik itu, Bang. Nah, endemik itu contohnya seperti semacam, kalau di Indonesia itu kasus malaria di Papua. Gitu ya, Bran ya. Udah ya, lanjut ya. Kita lanjut ke epidemi. Apa itu epidemi? Epidemi itu merupakan sebuah fenomena penyebaran virus atau penyakit di suatu wilayah atau negara tertentu. Contohnya kayak Ebola di Republik Demokratis Kongo. Kemudian juga Ebola juga pernah terjadi di Afrika. Kemudian juga ada di Indonesia, contohnya kalau di Indonesia itu ada H1N51 atau biasa dikenal dengan flu burung di Indonesia. Itu merupakan, namanya bisa dikatakan sebagai epidemi. Kemudian yang terakhir adalah pandemi. Pandemi ini merupakan sebuah penyebaran virus atau penyakit yang skalanya itu sudah mendunia. Dan dampaknya itu dirasakan oleh masyarakat dunia lah. Dampak di sini bukan hanya kayak ekonomi dan lain sebagainya, tapi semacam kekebalan tubuh. Itu seakan-akan kalau pandemi itu semua dunia itu lemah. Maka itu dikatakan sebagai pandemi itu. Kalau contoh kasusnya ya, apa ya? Contohnya ya seperti sekarang ini, SARS-CoV-2 atau COVID-19. Kayak gitu, friend. Lanjut ke sejarah COVID-19. Nah, COVID-19 itu seperti yang saya jelaskan di awal tadi, ditemukan di Wuhan di tanggal 31 bulan Desember tahun 2019. Di mana pada waktu itu kurang lebih 300 juta jiwa itu meninggal gara-gara penyakit COVID-19 ini di Wuhan. Itu sempat menggegerkan seluruh media, baik media internasional ataupun media nasional. Nah, isu punya isu, entah itu hoax atau tidak hoax, yang namanya COVID-19 itu terjadi, dikatakan bahwa awal mulanya itu terdapat sekelompok
orang di kota Wuhan, Cina yang mengalami radang tenggorokan atau ya semacam tenggorokan. Ya, efeknya sampai tenggorokan, tapi kelihatannya kalau dari namanya pneumonia itu merupakan radang paru-paru, friend. Maaf, friend. Oke, yang benar radang paru-paru, friend. Nanti dari paru-paru kemudian tenggorokan agak gimana gitu. Kelihatannya semacam itu. Kemudian juga lidahnya tidak bisa merasa. Banyak sekali, friend. Sampai mungkin kalau di Indonesia itu unik-unik ya, namanya negara apa ya, orang-orang plus 62 itu unik-unik, gak bisa nyium bau, mereka nyium kotornya sendiri, friend. Maaf agak jeruk dikit, tapi itu juga info loh. Toh kenyataannya banyak yang sembuh gara-gara nyium bau kotorannya sendiri, friend. Hebat sekali warga plus 62. Intermezzo. Oke, kita lanjut. Tadi sampai pneumonia ya, atau radang paru-paru di kota Wuhan. Tapi nggak diketahui penyebabnya itu apa pada waktu itu. Kemudian setelah diteliti lagi, tiba-tiba dihubungkan dengan yang namanya pasar hewan di kota Huangnan. Di mana di kota Huangnan itu dijual berbagai macam hewan, dari mulai ikan, kemudian ya namanya hewan ya kayak kucing mungkin ya, ular, kalajengking, tikus, kelelawar. Nah itu ya semacam hewan dan berbisa atau non berbisa, dan masih banyak lagi hewan yang dijual di Huangnan itu. Dan juga yang mengatakan di sana itu ada tempat, istilahnya apa ya, semacam kayak TPA, tempat pembuangan akhir buat limbah dari hewan-hewan tersebut. Kemudian terjadi yang namanya mutasi, di mana dikatakan bahwa virus COVID-19 ini bawaan dari hewan. Ada yang bicara kayak gitu juga. Tapi ingat itu masih isu, IFU, masih isu. Itu sempat dibantah sama pemerintah Cina yang mengatakan bahwa itu merupakan pengalihan isu dari Barat. Katanya kayak gitu. Kalau nggak percaya silahkan cek di media-media tetangga. Lanjut. Yang namanya COVID-19 itu nggak tahu kenapa bermacam-macam jenisnya. Pertama ada yang mengatakan SARS-CoV-1, kemudian naik SARS-CoV-2, kemudian dikatakan ada apa namanya, yang terbaru ini apa namanya ya, Omicron. Ya, Omicron. Yang akhir-akhir ini tuh sempat meramaikan jagat di televisi kita. Dikatakan bahwa Omicron itu nggak sampai meninggal, tapi ketakutannya minta ampun. Ke puskesmas sedikit dibilang Omicron, kesini sedikit periksa ke rumah sakit dibilang Omicron. Paling aman ya periksa ke dukun ya kalau warga plus 62 kayak gitu. Oke, kita kembali lagi, kita serius. Dimana yang namanya COVID-19 di awal munculnya itu menyebabkan banyak sekali kasus kematian. Ada yang menyebabkan kasus ini terjadi penularannya itu gara-gara bersin, dimana kalau orang bersin itu kemudian terkena angin, terbawa oleh udara, masuk ke pernafasan orang lain, kemudian menular. Ada juga yang mengatakan gara-gara sentuhan, kemudian juga ada yang mengatakan dibawa oleh hewan seperti kelelawar, nyamuk, dan lain sebagainya. Itu penularan COVID-19. Entah bagaimana, nggak tahu kenapa ketika sampai di negara plus 62, COVID ini itu jenisnya jadi beragam sekali. Ada kemarin ada varian Delta, kemudian dan akhirnya ya tadi Omicron tadi yang dikatakan lebih nggak berbahaya daripada Delta, tapi takutnya masih sama. Apakah COVID-19 ini merupakan endemi atau epidemi? Kita bahas epidemi dulu. Epidemi itu adalah penyakit yang menyebar di suatu wilayah atau negara tertentu, hanya menjangkit negara tertentu. Apakah COVID-19 di Indonesia ini epidemi? Coba dipikir.
di negara Indonesia nggak semuanya percaya akan COVID. Untuk akhir-akhir ini nggak percaya namanya popcorn atau omikron ini. Bukan mereka itu mengejek atau apa, karena di sana belum terjadi apa-apa. Itu nyatanya. Jadi kalau dikatakan pandemi itu ya nggak mungkin, karena udah ada beberapa negara yang menolak itu, yang mengatakan bahwa mereka udah istilahnya nggak khawatir lagi dengan COVID dan dikatakan COVID sudah hilang. Kemudian dimasuk yang epidemi di suatu negara. Kalau di Indonesia kelihatannya kok udah enggak, karena apa? Di suatu wilayah sudah diturunkan bahwa epidemi telah berubah menjadi endemi. Kalau yang namanya endemi itu sudah menjadi karakteristik suatu wilayah, dimana ketika suatu penyakit atau virus tersebut telah mendiami suatu kelompok atau masyarakat atau wilayah tertentu dan menjadi ciri atau karakteristik dari penyakit di wilayah tersebut, maka namanya menjadi endemi, kawan-kawan. Nah, kelihatannya endemi inilah yang sedang kita rasakan sekarang ini. Seakan-akan kok berita terkait COVID-19 ini menjadi sebuah berita buruan atau hal yang semacam seperti badak bercula satu. Endemik sekali di bangsa Indonesia. Tapi kita sebagai bangsa yang besar, dengan masyarakat yang terpelajar, usahakanlah untuk tetap patuh dan taat protokol kesehatan. Ingat, jaga diri itu baik, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Jangan sok kuat, karena kita juga bukan dokter, kita juga bukan dukun, apalagi kita juga nggak tahu yang namanya virus itu modelnya seperti apa, itu kita nggak tahu, karena kita lihat juga nggak mengerti. Ataukah benar virus corona itu hilang ataupun lenyap begitu saja gara-gara nuklir dari Rusia ke Ukraina? Apakah ini juga gara-gara kalau memang benar-benar tuh Rusia bisa menghilangkan corona, itu kita pantas menyebut bahwa kepemimpinan Vladimir itu keren sekali gara-gara menghilangkan krisis COVID-19 di dunia. Oke, ya semacam itu. Saya juga bingung kalau berbicara masalah COVID. Mau kita bilang tidak percaya juga ada, mau kita sok kuat juga ternyata akhirnya sakit. Emang susah. Semoga saja tidak ada lagi yang namanya pandemi, epidemi, ataupun endemi. Yang ada hanyalah plus 62 sehat walafiat. Oke? Menurut kalian, bagaimana pendapat kalian terkait epidemi, endemi, pandemi? Silahkan komen di komentar, di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa dipencet tombol subscribe, dan bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya hanya di Pustaka Semesta yang berbicara soal semesta, masih di sini saja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe sama tombol link. Oke.